Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini bersama saya Founder Hadi dari kelompok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Inilah dia orang-orang. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmad Karim Abdurrahman Izwanda dari Teknik Elektro 2020, kelompok Sultan Hamengkubuwono IX. Hai, perkenalkan, nama saya Asnawi Bermawi Orka dari Teknik Elektro 2020, kelompok 3 Sultan Hamengkubuwono IX. Oke, perkenalkan, nama saya Rido Prasetya dari Teknik Elektro 2020 dari kelompok 3 Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hai, nama saya Salsya Wirahamada Borupane dari Teknik Elektro kelompok 3 Sultan Hamengkubuwono IX. Oke, itulah tadi beberapa teman saya akan menjelaskan materi kali ini. Dan sebelum masuk ke materi, malah kita perkenalan dulu dengan tokoh nasional yang satu ini, yakni adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini adalah siapa? Ini adalah seorang penguasa di daerah di Yogyakarta atau bisa dikenal daerah istimewa Yogyakarta. Beliau adalah gubernur pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai gubernur yang menguasai tanah Yogyakarta selama 48 tahun. Ini dari sekitar tahun 1940 hingga 1988. Dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Selain itu, fakta menariknya, beliau adalah PNS pertama di Indonesia. Oke, selesai sudah perkenalan kita, mari kita lanjut ke materinya masing-masing. Teman-teman, silahkan kalian jelaskan. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 membuat tujuan negara seperti yang telah disebutkan dalam pembukaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan juga alinea keempat ini memuat tentang ketentuan UUD negara, bentuk negara, dasar filsafat negara. Oleh karena itu, maka seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945. Pancasila juga merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum dalam negara Republik Indonesia yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis sendiri yaitu yang memiliki pengertian suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Bisa juga dipandang sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi, akan menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan satu sama lain. Yang kedua yaitu hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Kedua, tidak bertentangan dengan UUD. Ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Keempat, bersifat sebagai pelengkap. Hukum dasar tidak tertulis sendiri memiliki pengertian aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan. Contohnya yaitu hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah atau adat tertentu, sehingga aturan tersebut menjadi sebuah pedoman dan dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Pengertian ketatanegaraan. Ada dua versi, yaitu satu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan, susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Yang kedua, menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral
yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Lalu bagian pertama, negara dan dasar negara. Kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, nagari atau nagara yang berarti kota. Perumusan dasar negara Republik Indonesia sendiri bersumber pada norma-norma pokok yang merupakan fundamen negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Bagian kedua, yaitu negara dan warga negara. Negara merupakan satu bentuk organisasi masyarakat yang meliputi satu kelompok manusia tertentu dan terbatas menurut ketetapan dan penentuan organisasi itu sendiri. Warga negara merupakan unsur vital bagi sebuah negara. Tanpa adanya warga negara, maka tidak ada negara. Pengertian, kedudukan, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis sebagai hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, hukum, berisi norma, aturan, dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab merupakan landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan untuk Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertinggi. 3. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ada luhur, 2. luas, 3. universal, dan yang terakhir adalah tertulis. 4. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. 5. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. 3. Pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. 4. Atau yang terakhir adalah pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai kini. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dikukuhkan pada tanggal 1 Juni 1945 menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan 5. Nilai keadilan. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila lahir dari budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Walaupun dulu belum ada istilah Pancasila, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan juga, Pancasila selain menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, juga menjadi hukum tertinggi dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan semoga video ini akan bermanfaat seterusnya. Saya Founder Hadi mewakili teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, baik salah kata maupun salah editing video, namanya juga manusia. Dan seperti biasa, saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.